tambahannya dia di samping nyebut saya pecundang, dia nyebut saya tuyul. Apakah izin itu memang sudah diterbitkan sebelum penggeledahan dilakukan? Ya. Kedua, kalau memang ada izin, apakah kemudian ditunjukkan dengan cara yang proper? Nah, itu dalam proses pembuktian nanti. Besok itu rencananya saya akan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi atas laporan saya terhadap dokter palsu Rismon Asiolan Sianipar. Selain kasus dugaan fitnah yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo sudah menunggu di depan mata, kini giliran laporan advokat senior Egy Sujana yang sudah naik ke tahap perkembangan hasil penyidikan. Itu artinya tinggal menunggu waktu untuk dilakukan pemeriksaan. Santer dikabarkan, laporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo akan kembali dilakukan pemeriksaan setelah sidang perkara dugaan fitnah soal ijazah Jokowi selesai digelar dan vonis tentu saja sudah dijatuhkan. Namun yang cukup mengejutkan, laporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin sudah 3 kali pemanggilan. Lantas bagaimana hasil pemeriksaan Egy Sujana sebagai pelapor dalam kasus tersebut? Saya tahu diri, laporan saya mungkin dikesampingkan dulu karena lebih penting yang tentang ijazah dugaan palsunya ini. Saya ikhlas, nggak ada masalah. Tapi polisi tertib memberikan SP2HP. Sudah yang ketiga, mereka tidak hadir, termasuk Ahmad Kozinudin. Harusnya mereka berani bicara, berani menuduh, berani tanggung jawab. Jadi yang saya laporkan adalah 1. Ahmad Kozinudin nuduh saya pengkhianat, dan juga SP3 saya tidak sah karena produk Solo. Padahal SP3 itu produk undang-undang. Undang-undang itu produk Presiden dan DPR. Jadi kalau dia bilang ini produk Solo, dia menghina Presiden dan DPR yang existing, ya, dan juga menghina Jokowi itu sendiri karena dituduh yang ngatur-ngatur. Bahkan bukan lagi menggampangkan, dicuekin, dianggap nggak penting, dianggap sampah gitu. Ya itu biar dia kan merasa jago, ya buktikan kejagoannya itu. Buat saya sih nggak penting yang gitu-gitu. Yang penting peristiwa hukum, saya tidak melampaui batas, saya on the track, ada masalah hukum saya ke polisi, bukan ambil tindak. Mau jalur preman ya bisa, tapi kan tidak benar, nggak benar gitu. Untuk apa gitu. Kalau Roy tambahannya, dia di samping nyebut saya pecundang, dia nyebut saya tuyul. Tuyul itu adalah makhluk yang halus, legendarisnya, cirinya suka mencuri. Kalau tuyul disematkan ke saya, yang saya curi apa? Terlepas dari laporannya terhadap Roy Suryo, Egy Sujana juga menaruh perhatian pada kasus yang sedang dijalani Roy Suryo, baik dalam kasus dugaan fitnah atas laporan Jokowi maupun gugatan pra-peradilan yang saat ini sedang dijalaninya. Terkait gugatannya terhadap penyidik Polda Metro Jaya terkait penangkapan dan penahanan, Egy Sujana mempunyai analisa hukum yang berbeda dengan Roy Suryo dan tim hukumnya. Menurut Egy Sujana, langkah yang ditempuh Roy Suryo sebuah langkah yang keliru dan menurutnya kesalahan fatal. Menurut Egy Sujana, pasal yang diperkarakan Roy Suryo tidak tepat, sebaliknya, langkah kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sudah tepat. Lantas, apa penjelasan Egy Sujana mengenai kesalahan Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan? Jadi begini, ada kesalahan penerapan pasal sehingga berakibat fatal. Apa pasal yang dipersoalkan? Pasal 79. Karena ini baru, saya harus kutip dari yang aslinya supaya jelas, ya, bahwa yang dimaksud dari pasal 79 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, ya, baru belum setahun, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
bunyinya bukan lagi mengatur pengadilan, melainkan bukan lagi mengatur pra-peradilan, bukan lagi itu. Tapi melainkan mengatur mekanisme keadilan restoratif justice. Nah, ini menarik nih. Jadi niat Roy perlu ditanyakan serius, dan pengacaranya kan masa nggak tahu bahwa undang-undang ini sudut pandang pasalnya bukan lagi untuk pra-peradilan tapi untuk restorasi justice. Nah, isi pokok dari Undang-Undang Nomor 79 KUHP ini yang baru adalah mengenai keadilan restorasi justice atau keadilan restoratif, ya, yang dilakukan untuk memulihkan keadaan semula gitu. Jadi poin pentingnya adalah di dalam pembukaan bab 5 tentang upaya paksa, bunyi pasal 89 itu bentuknya upaya paksa itu dalam meliputi 9 hal. Apa 9 hal itu? 1. Penetapan tersangka, 2. Penangkapan, 3. Penahanan, 4. Penggeledahan, 5. Penyitaan, 6. Penyadapan, 7. Pemeriksaan, 8. Pemblokiran, dan 9. Larangan bagi tersangka untuk keluar negeri, jadi disekal. Jadi bagi orang yang nggak ngerti hukum, wah hebat, memperadilan kan hebat, luar biasa ya. Tapi dari segi saya yang ngerti hukum, ya, dengan pemahaman pasal 79 tadi, itu adalah restorasi justice. Tapi dia kan malu, gengsi kalau menyebut restorasi justice karena harus minta maaf dulu. Gitu. Itu fatalnya tuh di situ. Ya. Jadi bukan salah alamat ini mah udah sangat jelas alamatnya untuk pra-peradilan, tapi pasalnya yang dipakai bukan. Nah, itu kan fatal, brother. Saya tidak masalah Roy ditangguhkan, itu hak hukum dari kejaksaan. Tapi kan ada syarat. Penangguhan penahanan itu syaratnya 1. Tidak ulangi lagi perbuatannya itu. 2. Tidak melarikan diri. 3. Tidak menghilangkan barang bukti. Nah, yang pertama ini sudah dilanggar. Dia ketika dilepas atau tidak ditahan, dia podcast, dia segala macam, dan ngomong-ngomong ya, dia tidak calling down gitu. Saya malah disuruh calling down, abang jangan banyak komentar. Kok saya disuruh calling down? Dia ini kagak pernah disuruh calling down. Di tengah banyak kasus yang menjeratnya, Roy Suryo masih bisa tersenyum usai laporannya terhadap Rismon Sianipar. Kini mulai menunjukkan titik terang. Ya, kemarin Roy Suryo mendapat undangan dari Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan atas laporan yang dibuatnya. Di prosesnya, laporan Roy Suryo bahkan menunjukkan perkembangan. Dengan mendapat respons cepat dari Polda Metro Jaya, itu membuktikan klaim Roy Suryo soal adanya kriminalisasi akhirnya tidak terbukti. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Roy Suryo mengaku dikriminalisasi dengan banyaknya laporan yang menyeret namanya, terutama kasus yang dilaporkan Jokowi yang sudah setahun bergulir dan baru masuk ke ranah persidangan. Lantas, apa tanggapan Roy Suryo mengenai laporannya terhadap Rismon Sianipar yang dalam penyelidikan? Besok, itu rencananya saya akan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi atas laporan saya terhadap dokter palsu Rismon Sianipar ya, yang telah melakukan tuduhan saya terhadap barang-barang Kemenpora. Tapi karena kepentingan dari sidang pra-peradilan yang sangat-sangat penting untuk saya hadir di sini besok, maka teman-teman saya sampaikan, sekali surat sudah juga meluncur ke Polda Metro Jaya. Saya minta untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya karena itu toh saya yang mengajukan laporannya. Jadi nggak apa-apa, ya itu akan sekaligus menunggu juga dari Polda Metro Jaya juga memang sudah datang ke, katanya sudah datang ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sudah mendapatkan jawaban dari kantor Kemenpora bahwa urusan barang-barang itu sudah selesai. Jadi dulu itu hanya ada kesalahan administratif pencatatan yang harusnya ke kementerian dicatatkan sebagai menteri. Dan itu sudah ada putusan juga dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
bahwa gugatan dari Menteri sudah saya, Mas Imam Nahrawi, itu sudah dicabut, jadi sudah dibatalkan. Artinya saya sudah inkrah memenangkan perkara itu. Inkrahnya apa? Dalam bentuk pencabutan gugatan oleh Kemenpora. Ya, Tetapi tuntutannya semua. barang-barang yang 8,5 miliar itu atau 3.200-an unit itu dikembalikan nggak? Ada nggak bukti pengembalian ke Kemenpora? Dia tunjukkan termasuk panci, garpu, pompa air dan segala macam. Gitu loh. Dia tunjukkan nggak? Gitu loh. Ya. Jadi kan saya hanya ingin mengingatkan dengan membaca Tirto ID yang dipublish 2018 itu masih bermasalah bahwa Anda masih menggondol menurut BPK menggondol 210 unit lensa kamera seharga 2,1 miliar, 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar, dan 262 unit peralatan studio gambar seharga 1,3 miliar. Itu ada di Tirto, terus dilarang kita untuk mengupas itu. Memang siapa lo? Pasal yang dilaporkan adalah 434, yaitu fitnah, dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal, kayak kerbau itu, jadi cokok nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu, dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjawab itu persoalan sudah inkrah, tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, mohon yang kamu lakukan itu salah, itu sudah inkrah, ngeyel dia. Berarti orang sudah diberitahu, saya sudah memberitahu kalau itu salah, dia tetap terus, maka jawabannya adalah laporan. Sementara itu terkait sidang gugatan pra-peradilan yang digelar secara maraton, Roy Suryo dan tim hukumnya mengaku kecewa dengan jawaban dari pihak tergugat dalam hal ini, Polda Metro Jaya. Roy Suryo menuding Polda Metro Jaya tidak konsisten menerapkan pasal terkait proses penangkapan dan penggeledahan. Perbedaan mengenai pasal dan jawaban yang diberikan Polda Metro di persidangan menuai perdebatan sengit. Dan hari ini, Roy Suryo mengaku siap memberikan jawaban duplik untuk mengungkap adanya kekeliruan KUHP yang digunakan Polda Metro Jaya saat melakukan penangkapan dan penggeledahan. Yang paling krusial dia mengatakan soal hukum acara itu ya, hukum acara lama. Nah ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, mereka mengatakan seharusnya pakai KUHP yang lama, begitu. Tetapi secara faktual kami mendapatkan satu fakta yang sangat kicking, sangat menukik, bahwa mereka sendiri menggunakan KUHP yang baru dalam surat penangkapan dan penahanan. Saya bisa tunjukkan, ya. Nih. Jadi justru mereka, makanya kita menanggapinya menggunakan KUHP yang baru. Nih, surat perintah penahanan. Nih, ya. Nih, pasal 1 angka 14, angka 33, pasal 5 ayat 2, huruf A, pasal 10, pasal 40, pasal 60, pasal 89, pasal 99, pasal 100, pasal 101, undang-undang dan seterusnya. Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada konsistensi argumen hukum ya. Pada surat perintah penangkapan dan penahanan, mereka merujuknya pada KUHP yang baru. Ya. Tetapi pada saat mereka menyampaikan jawaban untuk menanggapi permohonan kami, mereka justru melarikan kepada pasal 361 asas transitoir, yaitu asas transisi hukum, bahwa dalil-dalil pemohon itu dianggap tidak tepat karena kami merujuknya pada KUHP yang baru. Sementara jawaban mereka hari ini adalah mereka mengembalikan penangkapan dan penahanan itu pada KUHP yang lama. Ini menunjukkan tidak konsisten ini penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya. Sudah kacau ya, kalau ini kacau juga nih. Pokok permohonan kami, mereka merujuknya kepada KUHP yang lama. Nah, ini tentu yang akan menjadi bahan kami untuk menyampaikan replik ya, Bang Refli ya. Dan tentu kami akan serahkan kepada majelis hakim, kepada hakim tunggal, hakim tunggal pra peradilan untuk menilai apakah konsistensi penerapan hukum formil oleh Polda Metro Jaya ini seperti apa ya, sesuai nggak dengan aturan hukum yang berlaku hari ini.
Tidak itu saja, Roy Suryo juga mempertanyakan surat izin penangkapan dan penggeledahan Polda Metro Jaya. Menurutnya, aparat kepolisian yang melakukan penggeledahan tidak dapat memberikan surat izin dari saksi di tempat tinggal Roy Suryo. Dari bukti-bukti yang dimiliki, itulah Roy Suryo hari ini akan mengungkap berbagai kesalahan, baik tingkat prosedural maupun substansial, terkait pasal yang digunakan penyidik Polda Metro Jaya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumahnya pada Jumat kemarin. Kemudian kalau ada izin, ini mohon maaf ya, apakah izin itu memang sudah diterbitkan sebelum penggeledahan dilakukan? Ya. Kedua, kalau memang ada izin, apakah kemudian ditunjukkan dengan cara yang proper? Nah itu dalam proses pembuktian nanti. Jadi ada step by stepnya. Dalam surat yang disebut surat penangkapan dan juga surat penahanannya adalah itu tertulis jelas pasal-pasal yang digunakan dalam KUHP yang baru. Jadi dan di situ tadi ketika saya pun juga kaget kali kemudian kok balik lagi ke KUHP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Dan secara detail, secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan. Dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi perwakilan RT RW tidak ada. Ya, dan itu sudah pasti. Dan saya sudah juga langsung menanyakan pada hari H, adakah surat yang ada ke sana dan kalaupun ternyata tiba-tiba ada, saya bisa pastikan 99,9% itu adalah palsu atau itu backdate ya. Karena saya juga masih menyimpan chat yang menyatakan kalau chat istri saya ya, karena waktu itu saya ada di dalam kemudian ada di rumah sakit maksudnya. Ketika istri saya menanyakan apakah ada yang datang ke situ, ya gitu dari RT RW atau dimintain, sama sekali tidak ada. Termohon tidak konsisten. Kenapa kami tidak bilang konsisten? Karena apa? Mereka dalam upaya paksa terhadap Pak Roy, baik surat perintah penahanan dan penangkapan itu masih berdasarkan dasarnya ada di poin 3. Mereka masih memakai tetap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Nah ini tidak konsisten mereka. Di satu sisi mereka menyatakan bahwa ini proses perkara ini harus memakai KUHP lama. Gitu. Sementara di satu sisi mereka dalam upaya paksa, baik surat perintah penangkapan dan perintah penahanan, mereka masih memakai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 adalah KUHP baru. Karena kami akan memutarkan video satu atau dua lah nanti kita sajikan untuk membuktikan bahwa memang permohonan praper kami ini memang layak untuk di. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi.com in-depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.